Good news Indonesia, gile guys, akhirnya ada kabar baik lagi buat Nusantara ya, buat Republik ini. Karena kemarin udah resmi nih, negara tetangga kita yang namanya Malaysia itu bertekuk lutut sama Indonesia. Kenapa bisa? Katanya Indonesia mau bubar, katanya Indonesia gelap. Ya jelas aja, karena Malaysia negara yang hobinya ekspor narkoboy ke Indonesia, kemarin udah resmi mereka butuh beras dari Indonesia. Bahkan sampai ngemis-ngemis beras sama Indonesia. Dan potensinya itu kita bisa ekspor sampai 200.000 ton beras. Ini kalau dirupiahin sekitar 3,3 triliun rupiah guys. Gila. Kok bisa negara Indonesia yang katanya mau bubar, Indonesia gelap, Indonesia musnah. Kok bisa-bisanya sekarang malah justru jadi eksportir beras internasional. So kalau penasaran ini hoax apa bukan sih guys? Lu jangan skip video ini makanya. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, kemarin itu kan banyak profesor, guru besar, pengkhianat bangsa, tempe bacem lah, media-media anjing peliharaan George Soros yang pada gak percaya Indonesia katanya swasembada beras. Indonesia katanya udah berhasil panen raya. Mereka gak percaya, mereka bilang itu hoax. Ya pertanyaannya simpel aja, kalau itu hoax hari ini kok orang dari luar negeri malah berbondong-bondong ya datang ke Indonesia buat cari berasnya kita. Itu kan jadi pertanyaan. Dan ini sebetulnya sangat menyakitkan buat gua. Kenapa? Ya karena gua bertani, gua memang realitanya nanem. Dan ketika gua dengar katanya Indonesia mau ekspor beras, terus keluar foto-fotonya, wah gua langsung sedih guys. Jujur gua langsung nangis. Kenapa? Gua jadi inget foto bersejarah 30 tahun yang lalu. Ketika Republik Indonesia diinjak-injak guys sama orang asing. Ketika kita itu diperbudak sama IMF. Kenapa? Karena tanggal 31 Oktober 1997 guys, ketika banyak nih para pengkhianat bangsa juga belum lahir, itu lu kalau inget, gue tuh masih SD waktu itu, tapi gue tuh sedih. Karena gue lihat foto-foto yang beredar di media massa itu Presiden Republik Indonesia bertekuk lutut di hadapan bule, penindas nih, di hadapan IMF. Gayanya belagu banget, setengah mati begini nih. Ini cuma karyawan padahal, dia tuh jabatannya cuma direktur IMF. Apa yang dia lakukan? Ya dia ngelihat ternyata orang nomor 1 di Indonesia levelnya ya jauh berada lebih rendah dibandingkan dia. Gayanya selangit dan dia pede banget. Karena dia berhasil menekan, memaksa Indonesia menjadi budak peliharaan IMF. Dan gue tersinggung lihat itu karena semua orang tahu IMF itu siapa sih? IMF itu cuman bonekanya. Kalau lu lihat foto itu, waktu itu gue masih SD, gue merasa sedih. Bukan karena gue fans berat Soeharto, bukan. Tapi karena mau gak mau, yang sedang bertekuk lutut di situ adalah institusi nomor 1 di negara kita. Yaitu apa? Ya kita sistemnya presidensil. Pemimpin tertinggi di negara kita seorang presiden. Dan presiden kita kok jadi kayak kacung di situ. Kacungnya orang bule. Kan tragis bro. Maka ketika gue denger kabar bahwa Indonesia akhirnya berhasil swasembada pangan, and then berhasil ekspor ke luar negeri, and then berhasil tanda tangan. Lu lihat fotonya nih, Menteri Kebanggaan Republik Indonesia, Amran, gayanya menyaksikan penandatangan ekspor beras kita ke Malaysia. Di situ gue terharu bener-bener guys, bener sampai merinding nih gue ngomong. Kenapa ya? Karena akhirnya Indonesia punya pride, ada harga dirinya. Kita bukan lagi jadi budak beras Vietnam. Anjing peliharaan, belanja kacang kedelai, bisnis tahu tempe, memperkaya petani-petani kacang kedelai di Amerika. Jijik gua. Tapi kita akhirnya ada sedikit kebanggaan lah, ada harapan ternyata Indonesia jadi pemain dunia. Ini jujur, ketika gue lihat fotonya, gila. Gayanya si Amran ini gue jadi inget gayanya IMF pas memperbudak Indonesia. Sekarang kebalikannya, Indonesia udah bisa jadi pemain dunia. Jujur gue terharu lihat ini. Ya semoga makin banyak lah kita punya menteri yang berkualitas. Dan semoga Indonesia juga bisa jadi pemain dunia. Bukan cuma di level beras, tapi lebih banyak lagi lah produk yang punya value lebih tinggi lagi guys. Seneng gue denger ini. Kenapa? Jadi udah resmi guys, Indonesia itu bakal ekspor 1.000 ton beras premium ke Malaysia. Tanda tangannya kemarin udah disaksikan langsung sama menteri kita. Nah, selanjutnya ekspor ini bisa berpotensi naik terus sampai 200.000 ton per tahunnya buat memenuhi kebutuhan di Malaysia. Nilai ekspor kalau lu hitung 200.000 ton beras itu setara 3,39 triliun rupiah. Atau kurang lebih sekitar 17.000 rupiah per kilogramnya. Nah di sini gue bilang sama lu kenapa gue bangga. Karena kalau lu inget zaman dulu Malaysia kirim orang buat beli beras kita dibikin kayak anjing. Kenapa? Dia suruh Indonesia ekspor beras ke Malaysia harganya cuma 10.000 perak. Kan bang memang. Lu coba gue tanya, pergi lu ke pasar sekarang, bisa lu beli beras harga 10.000 perak? Enggak bisa. Modalnya aja udah berapa? Beli pupuk aja berapa? Ini gila juga nih gue pikir di Malaysia ini. Makanya ketika keluar berita itu kita langsung bikin video guys. Kita menolak ekspor beras ke Malaysia kalau harganya 10.000 perak.
Ternyata Malaysia udah tahu negaranya kekeringan, negaranya kesulitan, tapi memang mereka dasar gengsinya keterlaluan apa yang dilakukan. Mereka nawar beras kita di harga murah. Asli kesel banget nih gue liatnya. Yang bener aja lu, di dalam negeri aja nggak bisa, ibu-ibu rumah tangga lu harus protes lu ya. Kalau lu beli beras itu kan nggak ada lah orang Indonesia beli 10.000 per kilo. Ini yang bener aja Malaysia, ini maksudnya apa nih? Dikira kita bodoh apa? Makanya sekarang begitu gue denger, oh mereka mau belanja, harganya Rp17.000 per kilogram. Gue bangga guys, seneng gue. Kenapa? Karena ternyata Indonesia punya nyali buat menolak deal-deal yang gak menarik, deal yang gak seksi, deal yang tidak menguntungkan petani Indonesia. Karena Indonesia harus cuan dong, wajib profit. Karena kalau Malaysia beli di harga murah, ujung-ujungnya kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus injek-injek petani kita supaya memproduksi dengan harga yang lebih murah lagi, kan lucu. Masa demi ngisi perut orang Malaysia kita nginjek-injek petani kita sendiri, ya nggak bener lah. Makanya ini angin segar lah buat dunia pertanian Indonesia, buat jadi lebih semangat lagi lu bertani di kita. Kenapa? Karena ini bukan pertama kalinya Malaysia itu impor beras dari Indonesia. Zaman dulu ya mereka juga udah pernah impor dari kita, tapi kecil-kecilan. Contoh tahun 2022 Malaysia itu impor 21 ton, setara 570 juta rupiah. Tahun 2023 mereka impor 30 ton, naik lagi sedikit, itu setara 800 juta rupiah. Tahun 2024 naik lagi ke 31,8 ton, itu setara 900 juta rupiah. Nah kalau 200.000 ton beras ini jadi diimpor totalnya dalam 1 tahun, artinya Indonesia hari ini bukan cuma resmi swasembada pangan, Indonesia hari ini resmi menjadi pemain besar beras kelas dunia. 200.000 ton beras yang kita ekspor ke Malaysia itu nilainya lebih dari 3 triliun. Itu artinya peningkatan ekspor beras kita ke Malaysia doang itu udah tumbuh lebih dari 6.000 kali lipat guys dibandingkan tahun 2024. So lu harus berbangga diri lah jadi petani di Indonesia. Teman-teman di sini banyak petani Indonesia yang nonton Benix, tahu gua. Gue bangga sama lu semua. Lu adalah pahlawan devisa. Hari ini resmi lu berkontribusi mendatangkan dolar ke dalam negeri. Lu berkontribusi meningkatkan pendapatan Republik kita dengan kita ekspor ke luar negeri. Thank you lu buat teman-teman petani lu. Dan lu harus juga berbangga diri ya wahai para petani. Lu sudah bertahun-tahun hidup miskin. Tapi gua garansi baru 2-3 tahun terakhir ini lu merasakan cuan, merasakan nikmat, bahagia, sejahtera jadi petani. Bener gak? Dan sekarang lu ada momen lagi buat berbangga diri. Kenapa? Karena Malaysia udah pasti harus nambah impor berasnya. Karena petani Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan petani Malaysia. Kita bicara berdasarkan data. Faktanya sampai detik ini Malaysia itu nggak bisa swasembada beras. Malaysia itu baru mampu memenuhi kebutuhan nasional yang sekitar 52% dari produksi domestik beras nasionalnya. Jadi lu bayangin penduduknya Malaysia ada 100% nih. Yang dia bisa kasih makan dari produksi buminya sendiri itu cuma 50%, kan tragis. Artinya sisanya dia harus impor, wajib impor guys. Ya lu gak usah heran juga ya. Karena kalau lihat ya Menteri Pertanian dia Mat Sabu nih. Mungkin hobinya tiap pagi nyabu dulu baru pergi ke kebon melihat ladang petani. Tapi ya udahlah, ini tragedi buat orang Malaysia lah. Bertahun-tahun mereka itu cuma bisa impor bahan pangan dari luar negeri. Dan ini jadi peluang juga buat Indonesia berbuat baik menyelamatkan rakyat Malaysia. Ketika Malaysia cuma bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka 50%. Ya ini potensi karena Indonesia udah berhasil swasembada beras sejak tahun 2025. Pertama kalinya sepanjang sejarah Republik Indonesia ini, dan bakal berlanjut lagi nih ke tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028, tahun 2029, tahun 2030. So lu gak usah heran kalau Indonesia bakal jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Hebat, tapi bentar lagi Indonesia jadi tuan rumah di Asia Tenggara. Indonesia berpotensi jadi pemain dunia. Karena untuk pertama kalinya Indonesia berani stop impor beras. Konsekuensinya ya sempat harga beras naik. That's okay. Tapi kalau kita gak berani stop dulu, petani kita gak bakal mau rajin bertani. Gak bakal semangat pergi ke ladang. Iyalah, memang butuh nyali dulu, stop dulu impor. Produksi beras digenjot dalam negeri. Berhasil? Yes. Dan ini potensi besar. Karena Malaysia, lu tahu gak sih kenapa mereka hobi banget impor dan wajib impor nih si Malaysia nih? Karena suka gak suka, yang pertama produktivitas sawah di Malaysia itu sangat-sangat rendah.
Gue aja berulang kali sebel sebetulnya sama petani Indonesia, menurut gue pun rendah ya. Tapi Malaysia itu lebih rendah lagi guys. Data resmi nih kita punya nih dari pejabat pertanian di Malaysia. Lu lihat slide mereka, halaman 23. Malaysia itu setahun menghasilkan sekitar 2,06 juta ton padi dengan luas lahan sekitar 574 ribu hektar. Artinya produktivitas mereka itu cuma sekitar 3,5 ton per hektar. Sementara Indonesia, ketika Malaysia cuma bisa menghasilkan 3,5 ton padi per hektar ya, petani Indonesia berhasil mengeluarkan 5,2 ton padi per hektar. Di luasan lahan yang sama, petani kita bisa lebih produktif dibanding petani Malaysia. Artinya dengan basis produksi hektaran, luasan lahan siap panen yang sama, produksi padi Indonesia itu hampir 50% lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Dan ini gak usah heran, simple aja. Karena petani di Indonesia hari-hari ini ya memang lebih nikmat. Mau air ada, saluran irigasi ada, bendungan ada, jalan ada, pupuk tersedia, benih tersedia, pembeli disediakan juga sama negara. So happy banget. Makanya gue lihat beberapa petani padi bahkan khususnya daerah Sulawesi kaya raya banget guys. Gue bolak-balik ke sana, mobilnya udah lebih bagus dibanding orang Jakarta guys. Banggalah kalian jadi petani di Indonesia ini. Untuk pertama kalinya ya kita bisa berdiri mandiri di atas kaki kita sendiri. Malaysia tambah nyungsep, petani Indonesia tambah kaya raya, tambah sejahtera, tambah profit. Kenapa? Ya karena beda, di sana ada mat sabu. Mat sabu. Nah di Indonesia kita ada Amran ya, yang memang menteri kita ini S1, S2, S3-nya pertanian. Punya paten lagi, lu bayangin hak paten di bidang pertanian. Kapan lagi kita punya menteri yang ahli di bidangnya ya? Ini gue jadi kayak muji-muji Amran terus nih, padahal gak ada hubungannya. Memang berdasarkan fakta ya kita swasembada pangan pertama kalinya dalam sejarah, and then kita berhasil ekspor skala besar ke luar negeri guys. Gue sih berharap makin banyak dong menteri-menteri di Indonesia please yang kayak si Amran ini. Masa kita cuma punya satu Amran? Udahlah. Sekarang eranya kita itu bangun, kerja buat Indonesia makin jaya lagi guys. Mumpung apa? Nomor 2 nih, infrastruktur di Malaysia juga belum optimal. Lu tahu di Malaysia gak ada lagi yang mau jadi petani. Kenapa? Gak didukung sama negara. Beli pupuk mahal, cari benih sulit, hasil panen murah. Dibanting-banting di sana. Bahkan di sana drainasenya, sistem irigasinya udah jadul bro, dari zamannya Mahatma Gandhi. Bukan cuma itu doang. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya udah tahu ya. Artinya nggak ada perkembangan teknologi di dunia pertanian Malaysia. Karena ya suka nggak suka mekanisasi di sektor pertanian mereka juga nggak berkembang. Sedih gue sebetulnya. Tapi ya udahlah, mau apa lagi lah. Mereka nggak ngerti cara bercocok tanam. Makanya gak usah heran. Kemarin mereka berulang kali bilang kalau mau sukses di bidang pertanian belajarlah ke Indonesia. Tapi menurut gua nggak bakal mungkin guys. Kenapa? Karena di Malaysia itu punya tragedi juga. Lahan sawah di sana udah banyak yang beralih fungsi. Jadi apa? Area perkantoran, area apartemen, mall. Bahkan kemarin sempat heboh 20.000 hektar lahan padi di Malaysia berubah jadi perumahan. Jadi lo gak usah heran rakyat Malaysia kalau produktivitas padi di Malaysia bakal terus menurun. Ini bukan Benix yang ngomong, si Mat Sabu-Sabu ini yang ngomong. Lu lihat Menteri Pertahanan Malaysia ini, dia yang ngomong. So dari sini udah bisa lihat peluang yang sangat besar nih buat kita menjadi pemain beras internasional. Apalagi bentar lagi ada El Nino, skala besar. Masalah cuaca bakal makin pelik guys. Utamanya di Malaysia nih, masalah air sama cuaca. Di bulan Mei 2026 kemarin nih guys, ada kejadian khusus nih, hanya terjadi di Malaysia. Hampir 90% petani di Kedah, di lumbung padinya Malaysia nih, mereka belum memulai musim tanam. Kenapa? Karena kekeringan, keterbatasan air. Akibatnya apa? Biaya operasional mereka jadi tinggi. Ujung-ujungnya kalau petani makin lambat menanam, dia bakal makin telat panen. Siklus terganggu. Resiko tinggi guys. Apa resikonya? Bakal terjadi penurunan produksi padi di Malaysia tahun 2026 ini. Ini udah telat sebetulnya nih orang Malaysia belanja beras ke kita. Harusnya dari kemarin lu datang. Tapi kemarin lu goblok juga sih nawarnya 10.000 perak ya. Ya sekarang lu bakal lihat makin banyak petani-petani di Malaysia yang gagal panen. Garansi guys. Kondisi ini juga bakal lebih diperparah gara-gara El Nino, kekeringan massal loh. Ujung-ujungnya pasti mengganggu lah pasokan air irigasi yang di Malaysia juga. Jangankan di Malaysia, di beberapa wilayah Indonesia juga pasti akan ada yang terganggu. So orang Malaysia, lu harus siap-siap harga beras bakal naik lagi. Begitu makin banyak yang gagal panen, harga beras gak lagi 17.000 sekilo. Bisa naik lu 20.000 sekilo. Siap-siapin dari sekarang nabung supaya bisa beli. Sebelumnya
Pak Benik selalu bilang kalau misalnya kita mau invest, kita harus cari tahu dulu, kita harus kunjungin dulu. Dan sekarang baru saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi pabriknya Cleo, untuk melihat langsung gimana Cleo itu bekerja, dan di sini saya semakin belajar banyak gitu. Investor Group ini sudah memberikan fasilitas kepada kita sebagai investor untuk mengenal perusahaan Cleo lebih dekat. Jujur agak di luar ekspektasi ya. Gak nyangka bisa ketemu sama Pak Hermanto Tanaponya sendiri. Dia nyambut sendiri di depan hotelnya sendiri, ya sangat-sangat senang loh ya. Puas lah dengan acara ini. Kondisinya saya nggak nyangka ya, tambah lama tambah turun terus gini. Apa mungkin saya ikut Benik? So guys, seru kan jadi investor? Makanya kalau lu suka kegiatan company visit kita kayak tadi, dan lu pengen langsung ngerasain gimana sih serunya diskusi, ngobrol langsung sama manajemennya, sama direkturnya, sama ownernya. So lu bisa dapet update terkini, kondisi bisnis, industri, sektornya seperti apa, ya cuma di Benix Investor Group guys. So tunggu apa lagi guys, buruan gabung di Benix Investor Group sekarang juga. Karena per Desember 2026 ini kita udah tutup pendaftaran, so kita nggak bakal buka lagi, kita nggak akan terima lagi member baru setelah tahun 2026. Ini kesempatan terakhir lu kalau mau join di Benix Investor Group. Apalagi cuma kali ini ada diskon loh. Khusus bulan Agustus 2026 kita ada diskon 17%. So yuk gabung sekarang juga di Benix Investor Group. Lu bisa klik website www.benix.id yang ada di bawah ini, atau langsung hubungi admin kita Kimi, ada di 0811 868 959. Siap-siapin dari sekarang nabung supaya bisa beli beras Indonesia. So dari semua masa yang gue udah sharing sama lu, gak usah heran dalam beberapa bulan ke depan akan makin banyak petani-petani di Malaysia yang demo-demo turun ke jalan. Apabila harga belian padi dari kilang kepada petani menjunam daripada RM1,800 kepada RM1,300, keadaan itu dakwanya membuatkan pesawah semakin terhimpit apabila semua kos melibatkan pengusahaan padi meningkat tapi harga belian menurun. Ratusan petani di Malaysia tertekan. Dan kalau petani sudah tertekan, depresi guys. Ya, produktivitas beras di Malaysia bakal makin nyungsep. Nah mereka kemarin juga demo kenapa? Ya simple, artinya biaya produksi di Malaysia itu udah makin mahal. Mereka demo turun ke jalan, gue bisa merasakan sebagai sesama petani loh. Gue iba sama petani Malaysia. Susah dapat pupuk, susah dapat bibit. Lebih gila lagi, susah dapat air. Makanya kemarin gue juga gak heran kalau petani padi di Malaysia itu turun ke jalan. Demo soal apa? Harga eceran tertinggi. Head pembelian padi di tingkat kebon di Malaysia itu mereka minta naikin dong. Masa sekarang itu cuma RM1.500 per ton, atau rupiahnya sekitar 6,6 juta rupiah per ton. Artinya per kilo padi di sana dihargain sekitar RM6.600 per kilo. Itu mereka demo bro. Menurut mereka berapa? Ditanya dong. Hei petani padi Malaysia, menurut lo harusnya berapa harga eceran padi di situ? Menurut mereka itu harusnya RM3.000 per ton, alias setara 13 juta rupiah per tonnya. Per kilonya berarti sekitar RM13.000 per kilo padi di Malaysia. Itu jawaban demonstran di Malaysia guys. Dan menurut gue ini tragis. Gila juga nih mereka. Mereka minta padinya dibeli harga RM13.000 per kilo. Kemarin mereka datang ke kita pengen beli beras kita RM10.000 per kilo. Bukan padi loh, beras. Di RM10.000 per kilo. Gila nih, bener-bener kita dikadalin tuh kemarin. Mereka minta beli beras kita RM10.000 per kilo. Padahal petani mereka boro-boro mau jual segitu. Mereka minta padi mereka dibeli di harga RM13.000 per kilo. Ya, gila. Tapi ya udahlah guys. Dari sini udah bisa lihat lah bahwa ini adalah hari-hari yang menyenangkan untuk jadi petani di Indonesia, tapi tidak untuk jadi petani di Malaysia. Karena kalau lu jadi petani di Malaysia, lu tidak didukung sama pemerintah. Makanya lu gak usah heran, bakal makin banyak yang menderita petani-petani di Malaysia. Makanya gak usah heran anggota parlemen, anggota DPR di Malaysia dari kemarin tuh sibuk aja berkuar-kuar sampai berbusa-busa mulutnya. Ngomongin apa? Ngomongin Indonesia. Kita jadi bahan gosip di sana. Gosipnya apa? Si Amran yang digosipin bro. Bilang apa anggota DPR di Malaysia? Anggota DPR di Malaysia itu pengen banget menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam modernisasi pertanian. Dan contoh negara yang berhasil mengurangi ketergantungan impor bahan pangan. Dan ini normal, wajar. Gue bisa merasakan anggota parlemen Malaysia yang menangis-nangis itu. Karena ya suka gak suka, Indonesia hari ini resmi jadi negara nomor 4 sebagai negara produsen beras terbesar di dunia guys.
Gila, walaupun peringkat bola kita ya, peringkat FIFA kita itu najis banget ya di level 100 ya, deket neraka dunia lah. Kagak ada harapan intinya. Tapi setidaknya di dunia pertanian kita punya kebanggaan guys. Ranking FIFA kita parah, paling bawah di planet bumi ini. Tapi bicara sektor pertanian, menurut data internasional, kita sekarang udah jadi peringkat 4 terbesar loh. Produksi beras di dunia guys. Bukan di Asia Tenggara, bukan sekecamatan, enggak. Bukan se-Asia, no. Tapi sedunia. Ngeri loh. Karena ini data resmi FAO, data resmi PBB. Tapi ini bukan artinya Indonesia bisa tenang-tenang aja, bisa diem-diem baik guys. Kagak bisa. Karena kompetitor kita juga banyak di pertarungan beras dunia. Contoh nih si Thailand tuh, agak gedeg juga gua kemarin dia Dia minta Indonesia ekspor pupuk ke sana, pupuk Korea. And then nanti ditanam di sana pupuknya, keluar beras. Keluar padi. Terus Indonesia suruh impor beras Thailand. Gila ini sih Perdana Menteri Thailand nih. Gak ada otak. Tapi gak usah heran karena di belakang layar juga mereka sibuk ngirimin sales buat jualan beras Thailand ke Malaysia juga. Dan ini wajar aja karena ekspor beras Thailand itu turun 19% di semester pertama tahun 2026. Dan gue yakin ekspor beras mereka bisa jadi lebih turun lagi kalau Indonesia berani menjadi pemain internasional. Udah siap-siap lo Thailand, ada lawan baru sekarang di Asia Tenggara yang dulu berhasil diperbudak sama berasnya Thailand, sama berasnya Vietnam. Hari ini udah berani produksi sendiri. Kayaknya lu gak usah heran kalau oligarki seluruh dunia, wah sibuk aja nyerang Indonesia habis-habisan. Karena mereka gak bakal mau negara kita mandiri guys. Tapi anyway, dari Thailand ini kita bisa dapat satu inspirasi baru. Kenapa? Karena Thailand itu menugaskan duta besar dia di seluruh dunia. Lu kalau kerja di kedutaan Thailand wajib jadi sales produk-produk Thailand. Kalau enggak lu disikat, lu dipecat. Nah menurut gua kita juga bisa lakukan yang sama. Kita jangan berhenti dengan ekspor beras ke Malaysia. Kita juga harus bisa maksimalisasi ekspor kita ke negara lain. Ke Afrika, ke Timur Tengah, ke Eropa, ke benua Amerika. Terus pakai apa? Amran kan cuma satu badan. Fokus dia di hulu, pertanian, produktivitas. Oke, bagus. Tapi masalah jualan, masa dia juga sih yang kita suruh jadi sales beras? Aneh lah. Ini negara apa? Apa guna yang lain? So gue berharap pemerintah juga lakukan yang sama. Kayak Thailand, kayak Cina. Duta besar kita di luar negeri. Jangan ongkang-ongkang kaki doang lu. Nikmatin duit miliaran anggaran negara APBN kita lu. Enggak, lu bertanggung jawab jadi sales beras kita juga. Ayo dong Prabowo, lu suruh dong menteri lu suruh dong duta-duta besar kita itu jangan ongkang kaki doang lu makan duit pajak kita nggak ada kerja, lu jualin beras tuh si Amran udah berhasil swasembada pangan, jual, bikin yang bener, kasih KPI, lu gua target 500.000 beras Malaysia, lu Afrika target lu 1 juta ton beras, lu yang ada di Eropa gua kasih target 700.000 ton, bikin target itu sama duta besar kita, biar ada kerjanya, biar Indonesia bisa dapat devisa bro, cuan bro, biar petani kita sejahtera. Dan happy, ada kebanggaan, jadi pahlawan. Kenapa? Kalau lu lihat negara-negara lain guys, contoh nih Uzbekistan, duta besar di sana dituntut aktif mendatangkan investasi, dituntut aktif meningkatkan penjualan, perdagangan dan ekspor Uzbekistan. Kalau nggak berhasil apa? Konsekuensinya dicopot lu dari jabatan lu. Selesai lu. Duta besar itu fungsinya apa? Sales, mendatangkan omzet buat negara kita. Bukan jadi apa? Lintah darat, nyedotin aja duit APBN kita. Lu ada gunanya dong lu jadi duta besar. Gue belum pernah lihat duta besar yang punya visi misi. Cita-cita saya jadi duta besar di Belanda adalah mendatangkan investasi 200 triliun buat Republik Indonesia. Nggak pernah tuh gue lihat. Lu pernah lihat nggak ada duta besar gitu? Cita-cita saya menjadi duta besar nanti meningkatkan ekspor produk-produk furniture dari Jawa Timur. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak pernah lihat tuh gue. Beda nih. Duta besar Cina disikat lu bro. Nggak jualan, cut lu tuh sales, lu tuh corong terdepan produk-produk Indonesia. Lakukanlah tugas lu. Makanya gak usah heran contoh di bulan Juli 2026, fresh from the oven, duta besar Uzbekistan yang namanya Rahmatullah Nazarov itu dicopot karena dinilai lemah dalam investasi dan gagal melakukan perdagangan luar negeri. Nasib buruk ya lu jadi duta besar di luar negeri, jadi duta besar Uzbekistan itu nasib buruk karena tugas lu tuh jadi sales, jadi SPG lu tuh. Makanya lu kerja yang bener. Di Indonesia apa tugasnya? Nggak pernah gue pun lihat ada berhasil bawa 200 kontainer ke luar negeri. Mana coba? Bikin dong, nyali dong Prabowo, bikin kayak Uzbekistan tuh, duta besarnya dikaryakan. Belarusia lu lihat, ini negara kecil tapi nyali tinggi. Apa yang dibikin sama dia? Kepala misi diplomatik, duta-duta besar diberi target untuk meningkatkan ekspor dimanapun, di negara apapun mereka ditempatkan untuk bertugas. Lu wajib meningkatkan ekspor Belarusia. Kalau enggak apa?
lu bisa ditarik pulang, dievaluasi, dipenjara lu bahkan lu. Enak aja udah makan duit APBN, duit negara, gaji lu ratusan juta miliaran, gak ada hasilnya lu. Penjara aja sekalian. Mau lu kayak gitu? Ayo dong, jualin dong produk-produk Indonesia dong. Makanya di Belarusia, di sana pernah ada diplomat, ada duta besar yang gagal memenuhi target ekspor selama beberapa tahun. Itu langsung dicabut, langsung dipaksa pulang balik, pulang kampung loh. Nah Indonesia itu harusnya jadi begitu loh. Ini menurut gua ya, gua gak tahu lah menurut kalian. Atau lu lebih seneng mereka jadi pejabat aja. Udah kayak elit di atas itu, ngongkang kaki, ngabisin duit kita. Setuju lu kayak begitu? Atau berani dong kita punya nyali dong kayak Cina, punya nyali kayak Thailand, Uzbekistan, Belarusia, kirim mereka ke sana, kasih target jualan. Gak apa-apa lu minta mobil dinas silakan, apartemen mewah di luar negeri di Paris boleh, tapi ada KPI-nya. Lu bawa berapa triliun buat negara kita, kan itu. Ada berapa produk hasil UMKM kita yang lu berhasil ekspor, berapa kontainer. Kan gitu dong. Sepakat gak sih lu? Bukan cuma ongkang-ongkang kaki, terima duit, gaji miliaran, gak ada KPI-nya, gak ada keberhasilannya, gak ada untungnya buat rakyat Republik Indonesia. Bener gak sih? Well anyway, kenapa gue ngegas banget nih soal ekspor produk Indonesia, khususnya beras nih ya. Karena suka gak suka Indonesia itu bakal jadi eksportir beras mungkin salah satu yang terbesar di ASEAN. Karena suka gak suka produk beras Indonesia udah mulai dilirik nih sama Arab Saudi, sama Dubai, sama Uni Emirat Arab. Bulan lalu tuh Dubai udah minta suplai beras dari Republik Indonesia 50.000 ton per bulan. Belum lagi kemarin pemerintah udah resmi nih ekspor perdana 2.280 ton beras ke Arab Saudi. FYI aja guys, selama ini Indonesia udah ekspor beras ke luar negeri, iya tapi sedikit banget. Tahun 2024 kita volume ekspor kita cuma 520 ton. Kecil, yes. Makanya gak usah heran. Gua yakin dalam 1 tahun ke depan Indonesia bakal naik. Sebelumnya cuma 500 ton. Tapi gua yakin guys, bisa naik lebih dari 10 bahkan 100 kali lipat. Dari yang tadi cuma 500 ton ekspor beras Indonesia. Gak usah heran, bentar lagi bakal tembus 1 juta ton dari Indonesia. Berkali-kali lipat. Dengan catatan apa? Duta besar kita lu nyeles dong. Lu udah gua kasih bocoran nih, banyak negara-negara yang pengen banget beli beras Indonesia tapi gak tahu ketok pintunya ke siapa, nanyanya ke siapa, nelponnya ke siapa. Lu proaktif sedikit apa sih? Bantu dong petani kita biar tambah sejahtera, ya gak sih? Pakai otak dong lu duta besar lu. Sorry guys, gue kesel banget karena gue punya temen banyak yang kerja di Kemenlu, kagak ada kerjanya, gaji ribuan dolar, ratusan juta, miliaran. Memang. So lu gak usah heran, memang kita wajib proaktif buat mendorong ekspor beras kita. Karena berulang kali gue bilang nih, saat produksi beras kita jauh melebihi kebutuhan dalam negeri, ekspor itu bisa bermanfaat karena dia bisa membantu. Buat apa? Menyerap surplus kelebihan produksi beras kita. Karena kalau kita terus menerus swasembada pangan, panen raya, supply kebanyakan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ini bisa menekan harga di tingkat petani. Sebelum harga di tingkat petani jatuh lebih dalam, ya kita buru-buru bawa itu barang keluar dari gudang, ekspor ke luar negeri. Supaya petaninya tetap sejahtera. Devisa kita tambah banyak. Karena bukan yang gak ada resiko guys. Kalau makin lama numpuk di gudang, itu kan udah biaya tinggi. Belum kalau nyimpennya gak bener, busuk, diserang tikus, diserang jamur, diserang hama. Surplus yang terlalu lama ujung-ujungnya menumpuk di gudang membawa resiko. Dan ujung-ujungnya berasnya bisa mengalami penurunan kualitas. Karena kelamaan disimpan di gudang. Karena bukan disimpan dalam bentuk gabah. Dan di Indonesia bisa gampang rusak. Karena Indonesia itu sangat lembab. Kandungan airnya tinggi guys, udara di Indonesia ini. So bisa mendatangkan hama, bisa mendatangkan jamur gitu. So sebelum itu semua terjadi, harga beras kolaps, supply kebanjiran. Ujung-ujungnya petani nanti menangis. Mendingan dari sekarang kita jual itu kelebihan stok. Ya gak sih? Sebelum rusak. Setuju gak teman-teman? Dan ini penting buat kita galakin dari sekarang guys. Karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil swasembada pangan. Jangan sampai nanti kita gak ngerti cara jualnya, gak ngerti manajemen gudangnya, gak mengerti manajemen distribusinya. Dari sekarang better langsung jualan tuh, suruh SPG-SPG kita, pejabat-pejabat luar negeri itu. Nyeles dari detik ini juga kasih target. Lu 1 juta ton beras, lu 1 juta ton beras, lu 2 juta ton beras. Iya gak sih guys? Cuma tinggal tunjuk doang. Lu gak bisa kerja, ganti. Simple. Bukan gua melarang lu hidup mewah. Bukan gua ngelarang pejabat kita kawin 3 istri, 4 istri. Enggak. Tapi lu ada KPI lah. Jadi ada cuannya buat republik kita ini. So anyway gimana guys? Lu sendiri gimana? Lu tuh optimis gak sih kalau Indonesia bisa menjadi eksportir beras terbesar di ASEAN? Bahkan bisa jadi lu eksportir besar di dunia juga. Setuju gak lu dengan pernyataan itu? Dan menurut kalian selain negara Malaysia, Uni Emirat Arab,
Arab Saudi, negara mana lagi nih yang sangat-sangat berminat sama beras Indonesia? And kenapa ya mereka berbondong-bondong pengen impor berasnya dari Indonesia? Kenapa ya mereka nggak datangnya ke Thailand aja ya? Tapi malah datangnya ke Indonesia, tahu nggak lu kenapa? Dan lu tahu dong, Benix ini adalah channel investasi terbesar di Indonesia. Kalau Indonesia berhasil menjadi eksportir besar di dunia, sharing dong pendapat kalian, perusahaan apa aja nih yang bakal diuntungkan dengan keberhasilan ini. Ditunggu lu pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya, like sekarang juga. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.